Serunya karena tetap kerja di film. Justru ini pekerjaan yang menarik. Jenis pekerjaan yang masih lumayan langka. Iya, kerjaannya banyak banget ternyata ya. Oke, selamat siang semuanya. Berjumpa lagi dengan saya Rina Harahap. Nanti kita akan berbicara mengenai film panjang dan film pendek. Oke, kita tersambung dengan Mia. Halo Mia. Jadi bisa dengar aku nggak? Sudah kedengaran. Sudah. Oke, Mia. Seringkali kan kita nggak paham sebenarnya kerjaan the publicist itu apa di belakang layar ya. Kira-kira bisa dijelasin ke Mia, Mia ke teman-teman yang lain. Ketika kita baca press release kan tuh press release-nya sama tuh. Nah, kira-kira apa sih yang dipersiapkan oleh tim publicist dalam membuat press release, kemudian dalam mempersiapkan ketika publikasi ini bisa berhasil untuk menggrab audiens datang ke bioskop. Thank you Mbak Rina. Jadi kalau press release itu sendiri yang bikin adalah tim publikasi udah pasti. Tim publicist yang bikin dengan approval dari produser. Yang dibutuhkan kita sebagai publicist untuk nulis press release tentunya statement dari produser, statement dari sutradara, dan kalau memang sesuai perjanjian kerjasama ada sponsor yang harus ada statementnya di dalam press release juga kita harus minta ke si pihak sponsor. Kemudian press release sebisa mungkin sebenarnya ini soal penulisan ya, maksudnya harus dari judul harus menarik, dari isi tentunya ya berisi soal tentang si film ini apa, terus apa yang bisa diangkat dari film ini. Misalkan film ini adalah drama cinta-cintaan, ini pertama kalinya nih dia bikin horor. List kru semua harus ada di dalam press release. Nggak cuman chief-chiefnya aja, nggak cuman kayak misalkan nggak cuman produser, sutradara, pemain, semua list kru itu kalau bisa ada di press release. Terus sinopsis diulang lagi kalau memang dulu kita pernah keluarin press release dengan ada sinopsis di awal, tapi ini karena sudah mau tayang ya kayak diingatkan kembali lah. Merchandise dalam film itu penting ketika memang filmnya cukup ikonik lah filmnya. Sehingga maksudnya kita kan juga ngitung cost juga ya Mbak Rina. Biasa kan kalau produser kan juga menghitung seberapa berpengaruhnya sih kalau ternyata filmnya cuma drama, nggak ikonik, ya aku rasa sih merchandise nggak terlalu dibutuhkan. Cuman merchandise memang sangat amat dibutuhkan ketika press conference. Berarti sebenarnya kebutuhan merchandise itu tergantung dari kebutuhan publikasi film itu sendiri ya berarti. Jadi bukan sesuatu yang wajib hukumnya seperti press release berarti ya? Enggak sih, kalau merchandise nggak wajib sih. Kalau promosi kan kita mempromosikan ya, mempromosikan si film itu. Kalau publikasi nggak sekedar cuma promosi, tapi kita juga handle krisis. Jadi kayak filmnya diserang, dibilang filmnya LGBT, nah itu tugasnya publikasi untuk membuat strategi baru. Kira-kira apa yang bisa kita lakukan? Gak cuma hanya soal mempromosikan aja, kelar, supaya filmnya ditonton banyak orang, selesai. Kalau menurut aku sih itu bedanya ya. Kalau promosi ya hanya mempromosikan aja, tapi kalau publikasi lebih dari itu. Setelah dipromosikan kita akan melihat respon itu yang kita jadiin bahan lagi untuk terus supaya filmnya terus diperbincangkan lah. Kenapa penting adanya publikasi? Nah, paling basic, paling simple aja nih Mbak Rina sih. Kayak yang kita tahu sekarang bioskop udah nggak pasang poster kayak dulu. Penting buat adanya publikasi salah satunya ya itu sih. Orang tahu aja dulu film ini tayang. Karena yang kita tahu satu tahun itu kita produksi lebih dari 150 film. Iya. Ya. Sementara yang tayang nggak sampai segitu. Untuk beberapa kasus mungkin XX1 bisa berbaik hati ngasih 4 film lah satu minggu itu. Tapi kan itu cepet banget. Maksudnya ada 3 film yang secara bersamaan tayang. Yang artinya belum tentu orang tahu ada film itu. Sementara minggu depan akan ada 3 film lagi. Nah itu pentingnya ada publikasi. Menjaga terus supaya orang tahu
filmnya ada supaya orang terbujuk. Sebenarnya tugas publikasi kan adalah membujuk orang gimana caranya orang tertarik sama film ini, terus dibujuk. Tiap hari kita bikin konten, bikin apa supaya orang makin penasaran kayak, oh iya ya akhirnya pergi ke bioskop. Nah ini kan sebenarnya banyak banget sosial media ya Mi ya, yang ada yang bisa diakses dan kita juga mudah banget gitu mengakses sosial media. Nah untuk publicist ini sosial media apa sih yang ampuh menurut pengalaman Nia, terus kemudian juga bisa menggrab banyak penonton gitu? Penonton film Indonesia adanya di Instagram sih. Nah, ngomong-ngomong sosial media, ini ada lagi beda lagi Mbak. Jadi kalau kami di film biasanya kerjasamanya adalah ada tim publikasi, ada tim publisis, ada tim marketing yang tugasnya nyari sponsor, ada tim digital, ada tim digital. Tim digital ini benar-benar tim yang memang berurusan sama sosial media. Mereka yang bikin strategi sosial media, mereka yang tahu persis media mana yang mereka harus pasang iklan, mereka punya datanya. Kalau kita tim publicist deketnya sama media massa, sama wartawan, jurnalis, kita deket. Kalau mereka deketnya sama influencer, sama selebgram. Oke, nah biasanya kalau kolaborasinya gimana tuh Mi? Misalnya ada tim publikasi, terus ada tim digital. Nah itu ada tim promosi juga. Kolaborasi di antara ketiganya tuh seperti apa yang pernah Mia kerjain sebelumnya? Biasanya kalau tim marketing kan tugasnya memang nyariin sponsor nih dia. Dia akan cariin sponsor yang memang sesuai sama filmnya. Kalau tim digital memang tektokannya sama kita sih selalu. Sebenarnya tektokannya selalu kita bertiga akan selalu tersinkronisasi bertiga. Itu setelah tim publikasi bikin strategi besarnya film, tim digital sama marketing bisa jalan lewat dari situ. Bisa tahu bahwa filmnya film anak-anak. Ya udah berarti kita sasar misalkan sponsornya adalah sponsor makanan anak-anak gitu. Tim digital pun juga gitu. Filmnya film anak-anak, strategi yang dibuat sama publikasi kayak gini berarti gue akan coba deketin misalkan influencer anak-anak supaya nanti dia yang bisa promosiin film kita. Dan yang akan sering banget kita komunikasi itu ketika mesti harus ngerilis behind the scene, ngerilis still foto. Itu biasanya tim publikasi yang akan milih mana dulu nih yang dikeluarin, tapi tentunya dengan koordinasi dengan produser. Ketika nanti tim publikasinya memang sudah dibicarakan di awal berarti ya secara job desk-nya ya. Kalau memang ternyata merangkap itu udah disepakatin di awal. Nggak mungkin tiba-tiba langsung berubah, kamu ngerangkap tim digital juga, nggak gitu ya? Kalau memang udah disepakatin job desk awal memang akan gitu. Terus bisa juga, tapi ini pengalaman aja sih Mbak. Kita pernah juga di hire sebagai tim publicist khusus luar kota. Jadi kalau di Jakarta mereka udah punya tim publicist, mereka hire kita khusus publicist yang di hire untuk luar kota. Jadi di luar Jakarta tuh ranahnya kita. Untuk tempat premiernya mau ditentuin di Epicentrum kah atau di Plaza Indonesia kah, itu tim publikasi juga menghandle itu berarti ya? Termasuk untuk pengurusan surat kerjasama dengan lokasi premier dan penentuan lokasinya bersama dengan produser berarti ya? Jadi biasanya pada saat mau premier, kita akan koordinasi sama produser setujunya di mana nih, misalkan di Epicentrum, oke. Setelah itu kita semua yang akan urus kayak kerjasama kayak Epicentrum, perizinan, termasuk izin keramaian dari kepolisian juga yang ngurus kita biasanya. Untuk mendatangkan audiens ketika premier kan apakah hanya berdasarkan undangan atau memang ada biasanya yang tadi termasuk harus menggait influencer itu juga pekerjaan dari publicist nih? Kalau mendatangkan undangan buat premier, biasanya memang itu tugasnya kita. Tugasnya publicist untuk mendata siapa-siapa aja yang memang harus diundang.
di luar dari undangannya produser. Biasanya produser akan ngasih tahu ini undangan saya punya undangan sekian, kita akan tanya sutradara punya undangan siapa aja. Nah, di luar dari nama-nama yang mereka kasih, kita akan ajuin beberapa nama yang memang menurut kita berpengaruh di film atau memang berpengaruh di masyarakat atau memang nama-nama yang nggak ada di mereka, tapi menurut kita ini orang pernah kerjasama sama PH ini. Misalkan si penyanyi dulu pernah ngisi soundtrack lomba, dia baiknya diundang gitu, kayak oh iya benar gitu, kayak gitu-gitu sih. Itu biasanya kita ngajuin. Nah, kalau kayak influencer biasanya itu di tim digital. Jadi biasanya kita akan nge-share satu file di Google Drive yang isinya adalah undangan gala premier. Undangan gala premier dibagi biasanya jadi 5 kayaknya deh. Ya dibagi 5. Undangan sutradara, undangan produser, undangan publisis, undangan tim digital, undangan tim marketing. Jadi masing-masing divisi memang punya undangan masing-masing. Wah, makin seru. Oke, Mia. Iya, kerjaannya banyak banget ternyata ya. Ya kan? Kalau nggak berasa tuh kayak, oh udah filmnya udah tayang aja, ternyata ada pekerjaan tim publicist di luar sana ya, yang di belakang layar yang cukup kerja keras untuk merealisasikan filmnya bisa ditonton banyak audiens. Full barter itu kan memang nggak bayar sama sekali. Kita nggak bayar, tapi kita barter sesuatu yang sama-sama disepakati lah. Meet and greet di mall itu tempatnya nggak bayar asal kita bawa crowd, asal kita ngisi acara di situ, ada sesuatu yang kita bikin rame lah di mallnya, itu biasanya nggak bayar. Oke, berarti itu sesuai sama benefit yang didapat dari dua pihak ya. Kalau full barter, benefitnya biasanya diukur dari benefit si tim yang memberikan full barter sama tim publicist yang mendapatkan barter dari pihak yang bekerja sama berarti ya. Oke, Mia, ini Mia bisa kasih kita closing untuk publicist film panjang. Jadi kalau menurut aku ini salah satu jenis pekerjaan yang masih lumayan langka, masih lumayan jarang di Indonesia. Serunya karena tetap kerja di film, tapi nggak melulu harus jadi sutradara, nggak melulu harus jadi produser, tapi ada satu pekerjaan lagi, publicist, di mana memang berhubungannya hampir sama semua orang, hampir sama semua pihak yang terlibat di film, berhubungan banget sama produser, berhubungan sama sutradara, pemain apalagi, terus kru juga. Iya, justru ini pekerjaan yang menarik, tapi orang masih belum familiar karena yang sering kali dilihat hasil jadinya, Mi. Jadi proses yang tadi Mia jelasin itu justru penting banget supaya kita sama-sama tahu, oh ternyata pekerjaan sebagai publicist itu penting dan menyenangkan. Terima kasih banget, Mia. Nanti kita ketemu lagi di sesi kedua untuk membahas publikasi khusus untuk film pendek. Oke, siap. Okay. Terima kasih banyak, Mbak. Terima kasih, Mia. Assalamualaikum. Siap. Waalaikumsalam. Terima kasih.